Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin, Allahumma amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu sebagai umat Nabi Muhammad, di antara cita-cita terbesar kita adalah kelak kita berada di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain berada di surga Allah, kita berharap kelak kita dapat berkumpul bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ini adalah harapan terbesar kita ketika kita kelak berada di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi, salah satu faktor utama seseorang bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala, selain dia beribadah kepada Allah, selain dia taat kepada Allah, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, adalah ketika seseorang mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena satu-satunya yang dapat menyebabkan seseorang kelak masuk ke dalam surga adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu kita sebagai umat Nabi Muhammad, marilah pandai-pandai kita mencari akan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan kasih sayangnya kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan kita umatnya selalu memiliki sifat rahmah, sifat kasih sayang Allah, karena sifat ini merupakan satu-satunya faktor utama yang kelak akan menyebabkan seseorang berada di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu disebutkan ada satu kisah di mana seorang wanita yang ketika semasa hidupnya dia banyak bermaksiat kepada Allah. Bahkan pekerjaannya adalah pekerjaan yang begitu kotor di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dia melacurkan dirinya kepada pria-pria yang ingin menikmati daripada tubuh wanita tersebut. Sehingga suatu saat wanita ini ketika ia hendak berjalan, lalu ia menemukan sebuah sumur. Di saat itu tiba-tiba datang seekor anjing yang mendekatinya. Lalu anjing tersebut dengan tergopoh-gopoh memohon kepada wanita tersebut agar diambilkan air karena ia tengah kehausan. Maka seorang wanita pelacur ini kemudian mengambil air dari sumur tersebut dengan menggunakan sepatunya, lalu ia minumkan kepada seekor anjing yang tengah kehausan tersebut. Sehingga disebutkan di dalam riwayat bahwasanya wanita pelacur ini kelak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia memiliki sifat rahmah kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali, seorang ulama besar, imam besar yang tidak diragukan keulamaannya, sehingga sepeninggal beliau ada seorang ulama yang bermimpi melihat beliau. Lalu ditanyakan kepada Al-Imam Al-Ghazali, "Wahai Imam, apa yang membuat engkau mendapatkan kemuliaan ini setelah engkau meninggal dunia?" Karena di dalam mimpi tersebut ulama itu melihat Al-Imam Al-Ghazali mendapatkan kemuliaan, mendapatkan magom yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali, beliau menjawab, "Aku mendapatkan kemuliaan ini tidak cuma-cuma." Kemudian sebab apa wahai Imam? Apakah sebab kealimanmu?
atau sebab banyaknya kitab yang engkau karyakan, sehingga semua itu membuat engkau mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka kemudian Al-Imam Al-Ghazali menjawab, tidak, bukan karena itu semua aku mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi aku dimuliakan oleh Allah karena sekali waktu di saat aku tengah menulis, mengarang kitabku, lalu datang seekor lalat yang tengah kehausan dan hinggap di tintaku. Kemudian melihat hal itu, aku biarkan lalat tersebut minum sehingga ia kenyang, lalu kemudian ia terbang kembali. Setelah ia pergi, aku pun melanjutkan mengarang kitab yang aku tengah tulis ketika itu. Ternyata sepeninggalku, sebab itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan aku, kemudian memberikan magom yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, dari kisah-kisah tadi bisa kita ambil hikmahnya, bahwasanya bagaimana mereka orang yang tadinya tidak mulia di mata Allah, kemudian mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian ada orang yang sangat mulia, ternyata kemuliaan yang ia dapatkan dari Allah bukan karena perkara-perkara besar, melainkan karena mereka berlaku rahmah, berlaku kasih sayang kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana makhluk tersebut adalah seekor hewan. Maka jika saja mereka berlaku rahmah kepada seekor hewan, bisa membuat mereka mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemuliaan tersebut tentunya nantinya akan berujung mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bayangkan jika rahmah tersebut ditujukan kepada manusia, apalagi jika manusia tersebut adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, marilah kita berlaku rahmah untuk memancing agar Allah pun berlaku rahmah kepada kita, sehingga kelak di yaumul qiyamah kita mendapatkan surga oleh Allah karena mendapatkan rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kelak mendapatkan surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.